Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, dengan semangat kurban, mudah-mudahan kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjadikan dunia ini tangga untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Arifin Nugroho dari program Harmoni Indonesia dan Madarif Institute mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Semoga Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, bahagia, semangat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat Allahu Akbar. Tuh lengkap ya. Udah bahagia, ini penting. Sebab bahagia ini kan salah satu obat yang paling mujarab. Ya. Kalau lagi sakit kepala itu obat paling mujarab bahagia. Ya. Kalau sudah bahagia itu sakit kepala hilang. Makanya kalau sakit kepala yang penting bahagia. Kalau bahagianya ke dokter, ya ke dokter. Gitu ya. Itu namanya bukan bahagia, Ustaz. Ya. Itu bahagia. Ya Allah, kelihatan dari wajahnya. Mungkin pemirsa juga menyaksikan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Bintaro Jaya ini di pagi hari ini begitu berbahagia. Karena ini juga insya Allah kita sama-sama berbahagia dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Jadi itu bahagia, sehat, kita juga sehat. Karena ternyata Islam pun mengajarkan kita untuk menjadi manusia sehat. Contoh di antara bagaimana Islam mengajarkan kita menjadi manusia sehat adalah tercukupinya gizi. Makanya di hari raya Idul Adha itu kita merayakannya dengan menyembelih hewan kurban. Ya, yang disembelih hewan kurban yang penuh dengan gizi, sapi, kambing, coba ya, bukan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan ataupun gizi. Itu kan yang disembelih semuanya serba mengandung vitamin, protein dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau kita bicara bahagia, ini sahabat-sahabat kita hari ini banyak yang bahagia karena sebentar lagi akan mendapatkan hewan kurban. Ada di antara sahabat-sahabat kita itu yang makan daging itu mungkin bisa dihitung dalam setahun. Kalau ibu-ibu di sini bisa dihitung? Nggak bisa kan? Orang sehari 3 kali. Pagi daging ayam, siang mungkin sudah berubah jadi daging sapi. Lalu jadi daging kambing, tuh coba bayangkan. Tapi ada yang kadang-kadang Masya Allah menerima sesuatu untuk makan daging itu kalau nggak pas lagi syukuran, kalau nggak pas lagi pengajian, kalau nggak pas lagi lebaran. Sehingga ini namanya kurban mampu untuk bisa membuat orang yang menerima itu bahagia. Udah bahagia, sehat, terus apa lagi tadi? Semangat. Kalau sudah bahagia badannya sehat, insya Allah dia semangat. Baru setelah itu menegakkan kalimat Allah. Allahu Akbar. Wah ini memang. Oleh sebab itu penting buat kita untuk bisa
faham bahwa ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk bahagia, mengajarkan kita untuk sehat, mengajarkan kita untuk semangat melalui Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Nah, ini kita diminta untuk menyembelih hewan kurban. Kapan hewan kurban disembelih? Hewan kurban disembelih itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Bahkan Nabi SAW menyampaikan tidak ada amal soleh seorang hamba ahabba ilallah yang lebih dicintai di sisi Allah di hari ini sampai dengan hari tasyrik kecuali iraqatud dam, mengalirkan darah dari hewan kurbannya. Ya. Bahkan itu nanti dihitung pahalanya sampai sebanyak bulu dari hewan yang dikorbankan. Coba kalau di sini ada yang korban. Contoh misalkan korban domba. Ada yang sudah dihitung bulunya? Pemirsa di rumah, ada yang sudah ngitungin berapa jumlahnya? Enggak ada. Memang bukan kita diminta untuk ngitung supaya kita tahu berapa nilai pahala kita, tetapi itu yang disediakan, diberikan, dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berkurban, itu akan mendapatkan pahala yang nilainya tak terhingga. Jadi buat yang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nanti mungkin ditambah masih ada 3 hari lagi hari tasyrik berkorban, maka sebenarnya dia sedang diberikan kemudahan oleh Allah, anugerah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah terbaik. Bisa jadi dosanya habis dengan korbannya. Bisa jadi pahalanya langsung berlipat-lipat ganda. Bisa jadi segala apa yang akan didapatkan ke depannya Allah pilihkan yang baik-baik. Begitu. Oleh sebab itu syariat kurban ini harus tetap dijaga. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang mayoritas muslim. Kita rasa kalau namanya sudah masuk bulan Dzulhijjah itu ya Allah orang pinggir jalan semuanya bersiap. Ada yang jual sapi, ada yang jual kambing. Jual ayam ada enggak? Ada yang jual ayam? Yang jual ayam ada di pasar, tapi boleh korban dengan ayam? Kalau korban dengan ayam 1 truk boleh? Boleh enggak korban dengan ayam 1 truk? Ya enggak boleh. Sebab yang diperbolehkan untuk berkorban itu hanya bahimatul an'am. Kalau di tempat kita yang banyak itu berarti hanya kambing dan sejenisnya, mungkin domba. Atau sapi dan sejenisnya. Ya mungkin kerbau. Ya. Kalau yang lain enggak. Onta di tempat kita enggak ada. Ya, kalau di tempat kita onta itu hanya ada di kebun binatang. Maka jangan disembelih. Sebab dia untuk tontonan. Nah, kita lihat tuh banyak orang jualan di sana sini. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham bahwa ibadah terbaik yang dia laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah itu, ibadah terbaik yang dilaksanakan di hari tasyrik itu adalah itu. Ini kadang-kadang kita ini banyak lupa, Bu. Kalau untuk beli motor yang harga 20 juta jadi nggak mahal. Beli handphone yang harga 10 juta jadi nggak mahal. Tapi kalau beli sapi harga 15 juta, aduh kayaknya mah harus dibagi 7. Beli kambing aja begitu datang dipilih yang paling kurus. Ini berapa? 500 ribu dapat nggak? Ya Allah, kambing 500 ribu, kambing apa? Tuh ya. Padahal ini adalah kesempatan bagaimana dia menunjukkan di hadapan Allah, namanya saja sudah kurban. Artinya menunjukkan pengorbanan di hadapan Allah yang itu akan Allah ganti dengan ridhonya. Maka sekali lagi bersyukur kalau ada dalam kesempatan Idul Adha kali ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkurban. Karena namanya akan disebut di langit dan dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa.
Kalau harga kambing itu hanya sekitar 3.500.000, tuh kalau dibagi 10 bulan kenanya per bulan 350.000. Kalau dibagi 30 hari, 350.000 dibagi 30 hari, itu kira-kira nabungnya per hari berapa? Hanya 12.000. Nabung 12.000 ada yang bilang saya nggak mampu. Ya. Padahal cuman sekedar beli baksonya aja sama es teh dan gorengan tuh udah 25.000. Coba bayangin. Nah yang ini 12.000 per hari itu bisa nganterin dia ke surga. Itu yang akan menjadi tunggangannya melewati jembatan Sirat. Kan repot kalau nggak pernah kurban, yang lain pada bawa tunggangan, dia nggak punya. Coba kebayang tuh, saya naik apa? Bingung kan? Orang mau pergi pengajian aja kalau nggak punya kendaraan bingung. Ya, saya naik apa? Jalan kaki. Ya Allah capek jalan kaki. Apalagi nanti. Maka mudah-mudahan semua yang berkurban pada hari ini dan nanti di hari-hari tasyrik, semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat kisah dari para nabi berkaitan dengan kurban ini memang luar biasa. Sebab memang disyariatkannya kurban ini juga dari kisah seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam beserta dengan putranya yang masyhur Nabi Ismail. Ya. Beserta dengan putranya. Bayangkan, sedramatisir itu ibu. Kan kalau kita lihat pakai drama disuruh nyembelih putranya. Andai langsung bisa atau tidak? Ya sangat memungkinkan. Nabi Ibrahim langsung dapat wahyu. Ibrahim sembelih kambing. Bisa, tinggal cari kambing disembelih. Tapi enggak, pakai cerita. Silakan dibuka dalam surah As-Saffat itu ceritanya kan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ulang untuk kita. Tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim ingin menjenguk anak dan istrinya yang sudah lama tidak jumpa. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika usia Nabi Ismail kala itu sudah usia anak yang sudah bisa berjalan mandiri. Belum mandiri tua bukan ya. Mandiri anak-anak itu yang bisa sudah sudah bisa makan sendiri, sudah bisa. Di usia-usia yang betul-betul lagi senang-senangnya. Ya, seorang ayah punya anak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi diminta untuk nyembelih anaknya. Mimpi pertama masih bingung, ini perintah Allah atau bukan? Jangan. Tidur lagi, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Disuruh menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim tanya sama putranya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk. Fangzur madza tara. Wahai anakku, aku lihat di mimpiku itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka kira-kira pendapatmu apa? Ya Allah. Coba bayangkan nih, pakai cerita begitu. Alhamdulillah ini anaknya Ismail. Yang punya keimanan dari kecil juga dengan ketauhidan yang luar biasa. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabir. Wahai ayahanda laksanakan, insyaallah engkau jumpai aku dalam kondisi yang sabar. Ya Allah. Ya, jadi kebayang ini, momen itu kebayang bu. Seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam ini bilang sama anaknya, nak, kita ini udah lama gak ketemu. Kamu dulu waktu bayi saya tinggalin di tempat ini. Sekarang bapakmu punya kesempatan untuk menjengukmu. Tapi tiba-tiba ada perintah, bapakmu diminta untuk menyembelihmu. Anaknya ini juga Masya Allah, bukannya protes, Pak udah lama ditinggalin tiba-tiba datang. Nyembelih enggak. Ayah, insya Allah ayah. Walaupun memang sudah lama kita tidak jumpa, tapi memang hidup kita ini bukan hanya sekedar untuk kenikmatan dunia semata. Kita diminta dalam hidup ini untuk beribadah. Kalau memang diminta untuk menyembelihku, sembelih ayah. Insya Allah engkau jumpai aku jadi orang yang sabar. Coba bayangkan. Makanya kadang-kadang kita dalam kehidupan ini ketika mau korban mungkin ada dramanya.
Sudah mau nabung buat kurban, tiba-tiba ada aja panci yang mau dibeli. Sudah nabung buat korban, ada aja jilbab yang mau dibeli. Pernah nggak begitu, Bu? Ada aja ketika kita udah mau korban tuh ada aja rasa begitu. Duh, ini kira-kira korban apa beli motor ya? Korban apa nambel rumah ya? Korban, ada begitu tuh. Bukan gak punya uang dia, ada uang itu. Tapi kadang-kadang kok kayaknya merasa masih banyak kebutuhan. Ingat, ini adalah godaan setan. Sebab syaitan akan mengganggu sedemikian rupa sehingga orang itu tidak berkorban. Dengan tabungan yang sudah ada dia pikir macam-macam padahal dengan uang. Walaupun harus habis tabungannya untuk berkorban. Justru itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim itu bayangkan, coba harus sampai dengan drama menyembelih putranya. Berarti ini syariat bukan syariat yang biasa. Ini syariat yang luar biasa. Pasti akan ada godaan, makanya dalam perjalanan Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail ketika menuju tempat di mana mau disembelih itu, di tengah jalan diganggu setan. Diganggu siapa? Syaitan. Sehingga Nabi Ibrahim sampai harus melontar, dilempar dengan batu. Bukan cuma sekali, sampai 3 kali. Makanya sekarang menjadi syariat haji, jumroh. Ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Maka Idul Adha ini, kalau Idul Fitri yang menjadi pemenang mereka yang sukses di Ramadan, Idul Adha ini yang menjadi pemenang dan berbahagia gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang Allah kuatkan untuk bisa berkurban. Mereka yang Allah kuatkan dengan hartanya dia jadikan sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Nabi Ibrahim dengan segala yang dimiliki yang paling dia cintai dia korbankan. Kita yang bukan diminta dengan sesuatu yang paling kita cintai aja masih aja ada beratnya. Maka kayaknya tidak layak berbahagia. Karena Idul Adha ini adalah hari raya yang Allah siapkan untuk memperingati siapa? Mereka-mereka yang dengan kelapangan hati, kekuatan iman, ketinggian ketakwaannya mampu untuk bisa mengorbankan dunianya untuk Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dari hewan kurban itu entah dagingnya, entah darahnya. Memang itu enggak sampai pada Allah. Tapi yang sampai pada Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jadi bersamaan dengan hewan kurban kita disembelih di hari raya Idul Adha. Di mana di situ kita disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bersamaan kita membesarkan Allah. Bersamaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu iman kita naik ke atas. Pahala yang Allah siapkan turun pada kita. Itulah dia. Maka kenapa disunnahkan ketika di hari raya Idul Adha, di saat orang itu ingin menyembelih hewan kurbannya, diminta untuk melihat dulu. Sebab itulah dia tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia kebahagiaan yang didapatkan di saat hari raya Idul Adha. Tapi janganlah ragu, janganlah bimbang, jangan takut. Sebab ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di tempat ketika mau menyembelih, melihat putranya, aduh nggak kuat. Lalu Nabi Ismail yang minta, telungkapkan aku hai ayah. Biar aku melihat ke bawah sehingga aku tidak melihat wajahmu dan engkau pun tidak melihat wajah. Sehingga itu yang akan membuatmu menjadi lebih kuat. Sehingga ketika dia telungkapkan, ditempelkan ini pisau di leher putranya, mau disembelih bismillahi Allahu Akbar. Tiba-tiba wafadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan sembelihan yang besar.
Itu artinya Allah ganti apa yang kita keluarkan, entah berapa besarnya dari uang yang kita keluarkan, Allah ganti. Allah ganti. Kalau Nabi Ibrahim Ismail diganti dengan sembelihan, maka kita pun diganti. Nggak ada cerita orang ketika dia berkurban miskin, nggak ada. Bahkan sampai diberikan perayaan khusus dengan Idul Adha ini karena Allah ingin menghormati. Allah ingin memberikan penghargaan bagi mereka-mereka yang pada hari ini mengucurkan darah hewan korbannya. Dan Allah sudah siapkan ganti yang jauh lebih baik. Dengan apa? Dengan segala rahmat dan anugerahnya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Dan ketika kita berkurban, karena ini memang syariat, tentu ada aturan-aturannya. Kita diminta ketika berkurban itu yang pertama, ingat, kalau sekarang yang menyaksikan mungkin hewan kurbannya belum disembelih, satu, jaga niat, ikhlas karena Allah, itu penting. Jangan begitu mau korban minta sapi yang paling gede, udah bagus itu di situ. Tapi begitu minta ternyata ditanya sama yang dagang, gede banget Pak ini, emang buat apa Pak? Wah biar saya mah udah biasa, satu kampung tuh orang udah ngelihat saya, sapi saya paling gede. Gak boleh ada yang lebih gede dari sapi saya. Nanti orang ngelihat apa, wah kok dia sapinya kecil, wah gak bisa, saya harus dipuji. Ini masalah. Ingat, bukan gak boleh sapi gede, bukan gak boleh domba gede, kambing gede, bagus. Tapi jaga hati. Jaga hati. Apapun itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, makanya kalimatnya kan fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan salat untuk Allah, kerjakan kurban untuk Allah. Karena kadang-kadang kita apalagi di zaman media sosial begini, yang susah untuk dijaga kadang-kadang niat. Udah bagus beli domba yang bagus, ya Allah tanduknya juga bagus, pakai dipoto, ceklek. Lalu diupdate status, ini domba saya. Wah, dombamu mana? Lah pakai tanya-tanya segala. Ya, nih. Jadi yang penting, yang utama adalah apa? Jaga niat, jaga hati. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lencengkan niat ini kepada selain Allah. Mau pujian orang, mau omongan orang. Kalau ternyata kita pun mampunya hanya domba yang kecil, jangan gara-gara kita takut diomongin orang kita jadi nggak jadi korban. Nggak boleh itu. Kalau memang kita mampunya domba paling kecil yang dijual di situ itu udah nabung kita selama setahun, laksanakan. Karena Allah tidak ada yang di depan Allah itu kecil, itu tidak ada. Tidak ada di hadapan Allah itu kecil, tidak ada dengan keikhlasan. Sebab dengan keikhlasan itu yang akan membesarkan apa yang kecil di mata manusia. Jadi kalaupun kita mampu yang kecil, tidak usah minder, tidak usah malu, tidak usah peduli dengan omongan orang. Tapi kalau ternyata kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membeli yang besar, juga jangan sombong dengan itu. Niat itu penting. Yang kedua, kita diminta untuk berkorban dengan hewan yang sehat. Jangan ada yang buta, jangan ada yang cacat, pincang. Ya. Pilih yang paling sehat, yang paling baik. Ya, tidak perlu yang apa ya. Kalau kita bisa yang paling bagus, yang paling mahal, bagus. Tapi kalau misal tidak, nggak apa-apa karena paling mahal bukan syarat. Ya, yang penting dia sehat, bebas dari cacat yang nyata cacatnya. Lalu setelahnya kalau itu sudah kita beli, bagusnya kita melihat hewan itu. Hewan itu kita lihat, hewan itu kita usap. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ketika sudah hari raya Idul Adha begini, Nabi tanya. Dan yang ditanya oleh Nabi, Aisyah sudah lihat hewan kurbanmu? Kata Aisyah, belum Rasul. Kalau gitu sekarang lihat. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha yang melihat itu hewan kurban. Dan ketika dilihat, dipegang. Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan rasa di hati. Setelah itu, sembelih dengan cara yang benar secara syariat. Sebut nama Allah. Ya, diniatkan ini untuk siapa?
Kalau domba hanya untuk satu orang atau satu keluarga. Kalau sapi bisa untuk satu orang atau maksimal bisa patungan sampai 7 orang atau 7 keluarga. Ya, jangan lebih. Sapi boleh nggak Ustaz satu RT? Nggak boleh satu RT. Ya, kalau satu RT-nya cuma isinya 7 orang nggak apa-apa. Tapi kalau satu RT-nya isinya 700 orang nggak boleh. Ya. Setelah itu hewan kurban boleh. Andai nanti yang dipotong itu ada yang mau diambil sama yang kurban. Nih misal ibu kurban. Habis ini mau disembelih nih. Kita mau ambil hewan kurbannya silahkan. Tapi batas maksimalnya 1/3. Mau diambil buat sendiri 1/3. Mau dikasih sahabat handai tolan dan lain sebagainya tambah boleh 1/3 lagi. Nah 1/3 sisanya harus untuk fakir miskin. Sebab mereka itu yang memang lama tidak makan daging supaya bahagia di hari raya ini. Ah saya emang gak mau ngambil Ustadz lah 1/3 buat saya gak mau. Dan handai tolan saya juga sahabat dan keluarga sudah biasa makan daging. Gimana kalau semuanya mau saya berikan kepada fakir miskin? Bagus, bagus. Sebab mereka jadi bahagia dengan itu. Ya, tuh bagus tuh. Kalau bisa nanti saat menyembelih itu yang menyembelih hadir supaya syiarnya hidup. Ya, jangan begitu banyak yang mau disembelih tapi yang di tempat menyembelih cuman jagalnya aja. Sama yang mau bagi-bagi. Jadi syiarnya gak hidup, bikin syiarnya hidup. Sebab Nabi SAW itu, Ibu, kalau lagi Idul Adha, habis sholat Id, beliau langsung ke tempat penyembelihan. Dan semua sahabat ikut ke sana. Menyembelih, bahkan beliau tidak makan, kecuali ketika hewan sembelihannya sudah matang. Kan yang membedakan kita antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha diantaranya makan sebelum sholat. Kalau Idul Fitri kita diminta sebelum sholat makan dulu. Sebelum berangkat sholat makan dulu. Sedangkan Idul Adha tidak. Sebelum berangkat sholat jangan makan. Ya, nanti pulang sholat makan. Kalau mau lengkap ikut kepada Nabi, Nabi itu makannya setelah hewan kurbannya matang. Nah, ya Allah Ustadz, lama. Nungguin sampai matang lama. Ya kalau nungguin sampai matang lama gak apa-apalah. Lontong yang sudah ada pakai opor boleh. Ya, biasanya kalau Idul Adha lauknya apa Bu? Lontong, terus opor, terus sayur godok. Sama ya, gak apa-apa boleh silakan. Tapi kalau nanti punya kesempatan makan dari hewan yang dikurbankan, makan ya. Sebagai bahagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi begitu, makan. Ya, tapi kalau enggak bisa Ustadz, saya udah gak bisa makan kambing. Ya. Saya gak bisa makan sapi, ya sudah kalau gitu makannya pecel. Ya, daun-daunan yang dimakan sama hewan yang mau kita kurbankan. Gitu ya. Jadi kita ngambil makanannya dia. Itu diantaranya. Jadi silakan kalau ada yang mau membagi, kan kadang-kadang ada yang supaya bisa menambah keakraban. Bisa menambah keeratan hubungan antar sahabat ya dengan apa. Silahkan gak apa-apa ambil, boleh. Atau ingin menghidupkan rumahnya dengan suasana Idul Adha yang punya rumah boleh ngambil. Juga gak apa-apa, silahkan. Ya. Lalu setelah itu kita juga perlu tahu di hari Raya Idul Adha, di mana hari raya ini identik bagi kita yang tidak melaksanakan haji ini dengan korban, maka alangkah baiknya juga dari hewan korban yang tadi kita sudah sembelih, yang tadi kita sudah bagi, di akhirnya kita berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mudah-mudahan hewan kurban yang tadi disembelih, hewan kurban yang sudah dibagi, mudah-mudahan itu menjadi amal yang Engkau terima. Sebab sekali lagi, hari ini yang terbaik dari amal yang bisa dikerjakan oleh seorang anak Adam, hamba Allah, adalah berkorban. Maka insya Allah
kurban itu menjadi ibadah yang punya nilai pahala tinggi luar biasa, maka tutuplah dia dengan doa. Mohon agar Allah terima apa yang sudah kita laksanakan dari ibadah kurban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya yang dirahmati Allah, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Baik, silahkan Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Yuli Darwati binti Hamid. Saya ingin bertanya Ustadz. Hukum kurban dalam Islam adalah sunnah. Ibadah kurban sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Berkurban menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dan merupakan bentuk ibadah kepadanya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah hukumnya kurban dan akhirat? Terima kasih. Kurban dengan akhirat. Akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kurban ini dengan akhirat? Kalau kita lihat tadi Ibu sudah sampaikan itu catatannya, Masya Allah. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Lalu kurban ini memang untuk yang mampu. Dan kurban ini sebagai bahagian daripada tanda syukur. Lalu bagaimana kalau kita lihat dengan akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kebaikan buat mereka yang melaksanakan perintahnya. Dan di dalam Al-Quran memang kalimat kurban ini dengan perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Dan sembelihlah hewan kurbanmu, seolah perintah. Sehingga nanti di akhirat buat mereka yang melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya dijelaskan oleh Nabi SAW tadi yang saya sampaikan. Tiap bulunya itu dihitung pahalanya. Setiap tetes darahnya itu menjadi tetesan terbaik. Mungkin itulah yang akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Ditambah lagi itu juga yang akan menjadi hewan tunggangannya, yang akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Maka insya Allah erat kaitannya seperti ibadah-ibadah yang lain antara ibadah yang kita kerjakan dengan akhirat. Sehingga kesimpulannya, bagaimana kita itu di saat ada syariat ibadah, jangan sepelekan. Sebab itu urusannya bukan cuma untuk dunia, untuk akhirat. Kalau yang dunia hanya sekitar 60-70 tahun, kita berjibaku, kepala jadi kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kadang-kadang orang begitu ya, pulang berangkat subuh, pulang subuh. Untuk akhirat jangan sampai tidak. Sebab semua ibadah pasti akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa untuk akhirat seseorang. Kalau kita sudah diberi dunia, coba lihat akhirat kita. Karena namanya akhirat itu akan menjadi sebuah kepastian. Kalau kita masuk rumah sudah dalam kondisi nyaman, enak, itu rumah kita di dunia. Bagaimana nanti rumah kita di alam berikutnya? Di antaranya adalah kurban kita. Begitu ya Bu ya? Baik. Ada yang ingin bertanya berikutnya, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafsah. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan Ustadz. Baik, silakan. Untuk yang pertama, tadi Ustadz sampaikan bahwa syarat untuk berkurban, hewan kurban adalah fisiknya sehat dan juga usianya yang cukup. Ketika seorang yang ingin berkurban, dia ingin membeli dan sudah dicek kesehatannya, tetapi ketika tujuan yang ingin dituju, ketika habis beli
kemudian dari hewan penjualnya dikirimkan ke tempat tujuan. Dalam perjalanan misalnya celaka gitu ya, ada kejadian, misalnya entah mobilnya jatuh atau apa, kemudian ada jadi cacat sedikit. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sekolah-sekolah yang saya tahu pernah saya dengar, dulu itu ada kegiatan yang namanya menabung untuk berkurban. Jadi melatih siswa menabung untuk berkurban. Sedangkan hukum dalam agama, kurban itu dibagi 7 kalau untuk sapi, 7 bagian. Tapi ini di sekolah-sekolah kumpulkan siswa seperti amal dikumpulkan seperti itu. Itu juga yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, hewan korban syaratnya harus sehat. Sehat bukan saat dibeli, sehat saat mau dipotong. Jadi kalau ternyata waktu dibeli sehat mau disembelih sakit, maka tidak boleh. Atau mau saat dibeli sempurna, begitu mau disembelih tiba-tiba cacat, entah karena pincang karena kecelakaan, entah karena mungkin tangan kanannya nggak ada, entah karena mungkin kepalanya hilang, ya. Oh, nggak bisa ya. Entah kupingnya, nah, gitu ya. Maka tidak memenuhi syarat. Ya, jadi nanti di saat mau disembelih itu, ya, di saat mau disembelih itu memang itulah menjadi syarat itu harus terpenuhi di saat mau disembelih. Ya Bu ya. Nah yang kedua dengan yang tadi disebutkan bagaimana dengan iuran, orang nyebutnya sekarang iuran kurban. Nah iuran kurban ini memang perlu diluruskan. Jadi kalau ternyata satu kambing ditanggung 40 anak dalam satu kelas, yang mereka iuran 100 ribu terus dibilang ini adalah korban, ini bukan korban. Apalagi nanti ibunya begitu ditanya sama teman pengajiannya, kamu udah korban belum? Udah, kambing. Kambing, iya di mana? Di sekolahan anak saya. Berapa harganya? 100 ribu. Wah kok murah? Tempat saya mahal, kambing. Nah, makanya ikut aja di sekolahan anak saya. Nah ini jadi masalah. Itu bukan korban. Kalaupun mau disebut bahasanya latihan korban juga bukan latihan korban. Kalau latihan korban ya udah dari awal nabung, nanti cukupnya berapa per orang ya itu. Nah, jadi mungkin perlu juga diganti kalimatnya, hanya mungkin sedekah di hari raya kurban. Ya, kalau mau sedekah di hari raya kurban ya nggak apa-apa, satu kelas ngumpulin. Satu anak 100 ribu, jadi kalau 40 anak 4 juta. Beli kambing dapat. Disembelih di hari raya kurban, tapi tolong kasih namanya sedekah di hari raya kurban, bukan iuran kurban. Ya. Karena kalau namanya kurban takut nanti anak-anak kalau ini belajar kurban Ustaz. Akhirnya sampai tua begitu. Saya ingat waktu SD namanya kurban cukup 100 ribu, akhirnya dia 100 ribu. Bukan begitu. Ya, tuh ya. Jadi perlu memang bagus tuh nanti diluruskan. Sehingga nanti orang kalau mau korban jadi nggak salah. Sebab tadi saya awali dengan kalimat kurban ini adalah syariat. Maka dia ada aturannya. Tidak boleh sembarangan. Makanya kalau ditanya gimana boleh nggak kalau ada orang mau kurban dengan ayam 2 truk. Ayam 2 truk tuh mahal. Udah begitu manfaatnya lebih banyak dibanding dengan 1 ekor kambing. Ya, tapi kenapa tidak boleh? Sebab kurban ada aturannya. Kalau dia syariat ada aturannya. Ya, begitu Ibu ya? Baik. Pertanyaan terakhir ya, silakan Ibu. Ya, mic-nya mungkin boleh digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Umi Ratu. Iya. Mau bertanya Ustadz? Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mempunyai teman yang kaya raya. Setiap mau korban, hari raya korban saya ajak, ayo kita berkorban karena rezekimu banyak sekali. Lah ngapain harus korban kan cuma sunnah hukumnya. Lah pahalanya lebih besar daripada sedekah, saya jelaskan gitu. Udah ntar aja gitu. Bagaimana itu hukumnya? Terus yang kedua,
ketika kita berkorban itu disunahkan untuk melihat ketika dipotong. Bagaimana kalau tempat kita berjauhan dengan tempat yang untuk memotong itu, sehingga kita mengadakan video call agar kita bisa berdoa. Hanya itu Ustadz, terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mampu, kita ajak berkorban terus jawabnya, saya mah enggak, itu kan cuman sunnah. Secara hukum dia benar ngomongnya sunnah. Tapi cara pandangnya yang salah. Sebab bukan berarti sunnah itu alasan untuk tidak dikerjakan. Justru sunnah ini adalah alasan kuat untuk mengerjakan. Ya. Kalau hukumnya haram, baru itu alasan untuk ditinggalkan. Tapi kalau sunnah ini adalah alasan untuk semangat mengerjakan. Ya. Jadi yang pertama kita coba untuk meluruskan. Bahwa yang namanya hukum itu memang ada 5. 1 wajib. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Harus dikerjakan. 2 sunnah. Ini adalah alasan kuat bagi kita untuk mengerjakan. Sebab yang tidak mengerjakan jadi merugi. Karena ada kebaikan di sana. Mubah. Ini adalah alasan bagi kita untuk berpikir bijak. Boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Ya. Makruh. Ini adalah alasan bagi kita untuk meninggalkan. Haram ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah begitu. Menempatkannya pada posisi yang pas. Bukan disebut, ini kan cuman makruh, gak apa-apa kita kerjakan. Salah malah. Justru makruh ini alasan kuat untuk kita tinggalkan. Sama seperti sunnah adalah alasan kuat untuk kita kerjakan. Ya, itu yang penting. Dan yang kedua ya mungkin kita doakanlah. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Bahwa ini kebaikannya luar biasa. Yang gak seberapa dan dibanding dengan harta yang dia miliki. Ya, apalagi kalau sudah mendapatkan banyak kelebihan harta dari Allah. Tentu menjadi sarana bersyukur untuk dirinya. Bagaimana harta itu sudah begitu berlimpah Allah berikan. Kita aja kadang-kadang kalau ada orang yang tiap jam 7 pagi ngasih kita 1 juta Bu. Setiap jam 7 pagi transfer ke kita 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. 5 tahun terus-terusan begitu tiap hari. Kira-kira. Kalau dia minta kita nolong, datang ke rumahnya bantu, kira-kira kita datang gak? Datang. Wah gak enak dia udah tiap hari ngasih 1 juta. Itu baru tiap hari ngasih 1 juta. Gimana kalau tiap hari ngasih 10 juta? Oh. Gimana kalau ngasih 1 miliar? Nah ini Allah memberi kita tak ternilai. Hanya minta dari kita setahun untuk kurban itu. Dengan jumlah yang gak sebanding. Tiba-tiba apalagi kalau kita punya sesuatu yang berlebihan. Kok kita masih berat? Alasannya ada lagi malah. Itu kan cuman sunnah. Itu mah cuman males. Ya. Maka bismillah kita doakan. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Amin. Sehingga sadar dengan posisinya sebagai hamba Allah yang mampu. Dan sadar pada kemuliaan dan keutamaan korban. Ya Bu ya. Berikutnya nih bagaimana kan tadi di antara sunnahnya kita itu ketika mau korban ngelihat hewan korban kita. Ini tempatnya jauh. Saya korbannya Ustadz di Somalia. Kan jauh. Kalau mau beli tiket ke Somalia jadi agak sedikit mahal. Kalau saya video call bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Sekarang sudah ada kemajuan teknologi. Walaupun tidak semua syariat diperbolehkan dengan kemajuan teknologi ya. Tapi kalau untuk yang ini boleh. Ya, untuk yang ini boleh. Ya, semisal itu ada di daerah nun jauh di sana. Nah, sebelum disembelih diliatin ini ibu hewan kurban ibu. Mungkin di videoin atau di apa. Ya, atau di foto aja cukup. Sebenarnya foto juga udah mewakili lalu diperlihatkan. Oh ya. Atau mau lebih lagi mungkin ada proses Zoom. Gitu ya. Untuk prosesi saat mau disembelih ya silahkan juga nggak apa-apa. Apakah bisa mengganti? Insya Allah bisa. Ya karena memang kan keterbatasan. Dipersilahkan.
Ya. Jadi setelah itu nanti didoakan beramai-ramai dan itu disaksikan oleh kita, boleh? Boleh. Gitu ya Bu ya? Baik, terima kasih Ustadz. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan Amin. mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan Amin, karunia amin, dari amin, Allah Subhanahu amin. wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'an qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allahu ya Rabbana. Ya Allahu ya Rabbana. Yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Kasihanilah kami, sayangilah kami di hari baik ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Kuatkanlah kami untuk tetap jalan di atas jalan-Mu. Menjalankan segala ketakwaan yang Kau perintahkan ya Allah. Hari ini kami berbahagia dengan hari raya Idul Adha ini ya Allah. Mudah-mudahan kami pun akan Engkau terus bahagiakan sampai di akhirat kelak. Ya Allah, hari ini kami dimampukan untuk bisa berkorban ya Allah. Terimalah korban kami. Jadikanlah dia ibadah terbaik kami di hari terbaik ini ya Allah. Dan senantiasa berikanlah kekuatan pada kami sampai akhir hayat kami. Agar kami mampu untuk terus berkorban. Memberikan yang terbaik di saat hari raya Idul Adha ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kuatkan hati kami untuk memberikan yang terbaik dari dunia kami untuk-Mu. Maka kuatkanlah hati ini untuk terus menerus melaksanakan ibadah yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.